Baik, selamat pagi, selamat siang, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua pada hari ini. Ya, nanti kalau gangguan suara atau apa, mohon nanti saya langsung diberitahu ya, agar bisa kita ulang ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada tim panitia yang masih semangat di minggu-minggu menjelang akhir minggu MS School ini. Nah, saya kebagian topik pada hari ini itu tentang modul bebas atas daerah ideal utama ya. Nah, ini ada dua istilah, yaitu modul bebas ya, dan daerah ideal utama, atau nanti sering kita singkat sebagai DIU. Modul bebas sudah diberikan pada materi sebelumnya ya, tetapi yang daerah ideal utama mungkin ada sedikit saya jabarkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke modulnya ya. Baik, saya share slide-nya. Ini sudah Anda semua, para peserta sudah bisa mengaksesnya saya kira. Kalau sempat membaca, silakan tadi malam atau kemarin. Sudah ya, sudah terlihat ini slide-nya. Baik, nanti akan saya ulas sebentar tentang daerah ideal utama, kemudian bagaimana dampaknya ketika modul itu bertumpu pada daerah ideal utama ya. Kira-kira nanti isi kuliahnya atau isi pembahasan kita hari ini ada seperti ini, pendahuluan, lalu dalam pendahuluan ini nanti ada sedikit motivasi yang datangnya dari ruang vektor, ya, sifat yang dimiliki oleh ruang vektor, kemudian bagaimana sifat itu ketika dilihat pada modul bebas sembarang ya. Ternyata ada beberapa sifat yang gugur, yang nggak berlaku. Nah, sifat itu kemudian menjadi berlaku kalau ditambah syarat, yaitu ring tumpuannya daerah ideal utama. Antara lain seperti itu ya. Nah, sifat yang biasanya mencolok sekali itu adalah terkait dengan basis. Karena seperti kita ketahui, modul itu kan tidak selalu punya basis. Ya, ketika dia punya basis pun sifatnya tidak bisa langsung 100% meniru sifat-sifat pada ruang vektor. Ya, jadi ada beberapa hal karena yaitu tadi tumpuannya itu berupa lapangan, sementara kalau di dalam modul itu kan dia hanya ring saja. Tentu banyak sekali sifat yang terdampak dari lapangan itu enggak terbawa di modul gitu ya. Nah, ini yang kita bicarakan hanya beberapa di antaranya saja. Tentu masih ada yang lain ya. Nanti Anda bisa membahasnya di referensi lain ya. Oke, ini saya tutup dulu yang ini. Baik, ini pengertian ideal utama dulu ya. Kalau kita sudah belajar teori ring begitu, tentu sudah mengenal pengertian ideal ya. Ideal itu suatu bagian dari ring dengan sifat tertentu, sifat istimewa ya, yaitu perkalian elemen di dalam ideal itu dengan elemen di dalam ring akan hasil kalinya akan kembali masuk ke ideal. Ini saya asumsikan idealnya ideal dua sisi ya, two-sided ideal ya. Karena nanti kita lebih banyak bicara pada daerah ideal utama. Daerah ideal utama itu adalah ringnya komutatif ya. Jadi kita ya agak lega sedikit karena idealnya itu adalah two-sided ya, dua sisi. Tidak perlu memikirkan kiri kanan ya di sini ya. Bebas dari itu dulu ya. Oke, kita lihat kondisi ini ya di dalam Z. Lagi-lagi yang menjadi motivasi atau menjadi role modelnya adalah Z. Karena dia memang punya banyak sifat di dalamnya yang kalau digali itu menjadi inspirasi untuk pengembangan teori di teori ring ya. Nah, kali ini yang kita lihat adalah ideal di dalam Z, atau dulu ketika kita belajar grup sebenarnya sudah mulai terlihat di situ bahwa subgrup di dalam Z bentuknya selalu khas ya. Selalu seperti itu bentuknya gitu kan. Nah, seperti apa? Ini saya tulis di sini bahwa kalau si subgroup tadi kemudian si Z-nya kita pandang sebagai ring, si subgroup tadi menjadi ideal ya. Nah, ideal di Z itu bentuknya pasti seperti ini, yaitu dia merupakan kelipatan bilangan bulat tertentu ya, dengan secara umum
secara umum kalau kita mengambil ideal di dalam Z, yang kalimat kedua nih ya, saya mengambil sembarang ideal di dalam Z, pasti nanti bentuknya adalah ideal I tadi dibangun oleh suatu elemen Z. Nah ini Anda masih ingat ya, ini notasi untuk kasihku ini kan adalah ideal yang dibangun oleh satu elemen. Jadi dia sebenarnya kelipatan dari K, gitu gampangannya gitu ya, kalau menggunakan bahasa awam, bahwa ideal di situ pasti bentuknya kelipatan suatu bilangan. Misalnya kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4 gitu. Ya, jadi idealnya berbentuk istimewa. Ya, jadi di dalam Z itu kalau kita membentuk NZ itu pasti menjadi ideal. Sebaliknya kalau kita mengambil sembarang ideal pasti bentuknya itu kelipatan dari bilangan tertentu. Oke. Nah, sifat ini sangat istimewa. Kenapa? Karena kalau kita mengambil ring lain, katakanlah ring polinomial misalnya ya. Ini kan tadi kan Z ya. Nah, kalau ring polinomial ternyata ada di situ yang idealnya itu bukan ideal yang dibangun oleh satu. Jadi ini misalnya kita ambil ideal J dibangun oleh 2 dan X kuadrat. Nah, ini bukan, atau ini kita nggak bisa menemukan ideal, nggak bisa menemukan elemen tunggal begitu ya yang menjadi pembangun dari ideal ini. Jadi pembangun ideal J itu ya 2, nggak bisa kita ringkas menjadi 1, nggak bisa ya. Nah itu bedanya. Jadi Z mempunyai sifat yang istimewa yang tidak selalu dimiliki oleh ring-ring yang lain. Ya, jadi sampai di sini semoga kita menjadi jelas. Ya. Nah, ideal tadi, ideal yang dibangun oleh satu elemen itu disebut sebagai ideal utama atau principal ideal. Ya. Nah, kalau saya membentuk seperti ini, jelas ini merupakan ideal utama karena kayak saya sudah menetapkan dari awal pembangunnya cuma 1, berarti dia menjadi ideal utama, gitu ya. Pembangunnya hanya 1. Tapi kalau J ini, saya ambil pembangunnya 2 dan kebetulan nggak bisa diringkas menjadi 1, ya berarti ini bukan ideal utama. Ya. Nah, ideal utama itu kalau kita mau lihat lebih jauh, ini kebetulan mohon diperhatikan ya bahwa ini asumsinya ringnya komutatif ya. Walaupun sebenarnya konsep ideal utama itu tidak harus ring komutatif ya, tapi oke di sini kita tegaskan ringnya komutatif ya, yang dalam kasus kita hari ini ya. Nah, sehingga ketika kita mau melihat elemennya itu menjadi dia merupakan kelipatan dari A. Ya, A-nya adalah pembangunnya tadi ya. Kelipatan dari A itu maksudnya apa? Dia berbentuk R kali A dengan R-nya itu sembarang atau suatu bilangan atau suatu anggota dari ringnya. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi ini pengertian ideal utama yang pengertian umum. Ini tadi contoh-contoh yang kita lihat faktanya ya. Ada ideal utama, ada yang bukan ideal utama. Tetapi di dalam Z kebetulan semua idealnya adalah ideal utama. Ya, ini sudah ada teoremanya yang membuktikan ya bahwa kalau kita mengambil sembarang subgroup bentuknya pasti seperti itu dan si subgroup ini nanti menjadi ideal ya dalam kacamata ring. Nah, bentuknya juga dibangun oleh satu elemen. Oke. Nah, itu juga suatu kondisi yang istimewa karena tidak setiap ring itu idealnya adalah ideal utama. Nah, makanya kasus itu kemudian diberi nama khusus ya. Jadi sebuah ring komutatif dan khususnya daerah integral dalam hal ini ya. Daerah integral di mana setiap idealnya ideal utama disebut sebagai daerah ideal utama. Gitu ya. Jadi kita lihat slide berikutnya. Oh, ini masih contoh dulu ya, maaf. Ini masih contoh, belum sampai ke definisi. Oke, tadi kita melihat contoh-contoh ideal utama ya. Ini contohnya ideal utama. Kemudian di dalam ZX tadi sendiri, kita juga bisa membentuk ideal utama. Misalnya, ideal yang dibangun oleh X. Kan ini jelas pembangunnya cuma 1, dia pasti ideal utama kan. Kemudian pembangunnya ini 2 dalam arti 2 bilangan ya, pembangunnya tunggal yaitu 2. Pembangunnya adalah X pangkat 3 dan seterusnya. Anda bisa mengambil contoh apapun, Anda bisa membangun ideal apapun yang merupakan ideal utama ya. Nah, tetapi perhatikan pada kondisi yang ketiga ini, misalnya saya pengen membangun di dalam Z ya, kembali ke Z. Saya pengen mencari atau membangun ideal yang dibangun oleh 2 dan 3. Atau dibangun oleh 3 dan 6. Atau dibangun oleh 3 dan 10. Ini kelihatannya kan pembangunnya ada 2 ya. Tapi sebenarnya ini adalah ideal utama. Ada yang tahu mengapa demikian?
Walaupun saya mengambil pembangunnya awalnya saya mengambil 2 bilangan sebagai pembangun dari ideal tersebut, tapi pada akhirnya ini adalah ideal utama. Ada yang tahu alasannya? Ideal 23 itu sama dengan Z. Ya, ya Yang ini. 36 itu sama dengan ideal yang dibangun oleh 3 gitu. Yang 50 dibangun oleh 5. Ya, ini pada akhirnya karena ini ideal ini dibangun oleh 2 dan 3, mereka ideal itu pasti memuat satu elemen identitas ya. Nah, ideal yang memuat satu itu tak lain adalah Z. Ya, jadi Z itu kan bangunnya kan tunggal juga ya. Dia kan siklik kita bangunnya kan satu. Nah, kemudian yang ini ideal dibangun oleh 3 dan 6. Nanti Anda bisa menunjukkan bahwa ideal ini sebenarnya tak lain adalah ideal yang dibangun oleh 3. Karena 6, 12, 18 dan seterusnya itu masuk ke ideal yang dibangun oleh 3. Jadi sebenarnya yang ini itu tak lain adalah 3 siku gitu kan. Begitu juga yang kasus 5,10 ya. Ini tak lain adalah ideal yang dibangun oleh 5. Jadi kalau Anda ingin mengatakan sebuah ideal itu ideal utama, harus ditunjukkan, harus bisa menemukan pembangun tunggalnya itu yang mana. Nih catatannya saya berikan di sini ya. Jadi pembangun tunggalnya harus bisa ditemukan. Karena kalau Anda nggak bisa menemukan, contohnya seperti yang kalimat atau contoh keempat ini ya, dibangun oleh Mentika dan X misalnya. Anda nggak bisa menemukan pembangun tunggalnya maksud saya. Jadi mau nggak mau dibangunnya ya Mentika dan X. Harus dua-duanya disebutkan gitu ya. Nggak bisa terus diringkas seperti yang atasnya nggak bisa. Makanya ini bukan ideal utama. Nah, bagaimana cara menemukan atau tidak menemukannya, nanti mungkin dalam sesi tutorial akan Anda boleh bertanya di sana. Kita kan teknis sekali ya, jadi bagaimana cara mengecek bahwa ideal ini utama atau enggak gitu ya. Biasanya pakai pengandaian sih, pakai kontradiksi gitu. Nah, ini tadi definisi yang sudah saya sebutkan di depan, daerah ideal utama ya, itu adalah daerah integral yang setiap idealnya adalah ideal utama. Ya, disebut daerah ideal utama atau disingkat DIU atau bahasa Inggrisnya Principal Ideal Domain atau PID. Ya. Kadang kalau ada menemui di literatur itu singkatannya seperti itu. Nah, contohnya tadi sudah ya beberapa yaitu Z, kemudian Rx, F itu lapangan ya, sembarang lapangan itu merupakan daerah ideal utama. Kan idealnya kan cuma ada 2 atau lapangan ya, 0 dan dia sendiri ya. ZI ini Gaussian integer, kemudian yang contoh bukan DIU ini ya. Nanti ini juga bagaimana membuktikan DIU maupun bukan DIU, Anda bisa secara tutorial boleh ya, atau mungkin Anda bertanya di luar jam ini boleh ya. Baik, saya hanya menunjukkan ini contohnya banyak gitu. Yang bukan DU itu banyak, yang DU juga banyak sebenarnya. Baik, nah tadi sudah beberapa pengertian tentang daerah utama. Kita akan melihat sekarang motivasi ya, motivasi dari ruang vektor atau fakta yang ada pada ruang vektor. Misalnya saya punya ruang vektor V atas lapangan F. Ini sifat ini kita sudah tahu semua ya, sudah kita pelajari dalam ruang vektor. Bahwa kalau pembangun V sebanyak berhingga katakanlah N, maka ini maksudnya pembangun minimal maksud saya, artinya dalam kasus dengan basis ya, maka pembangun minimal sembarang subruangnya itu pasti kardinalitasnya kurang dari atau paling banter sama dengan N. Ya, sama dengan N itu kalau si V ini tak lain adalah V itu sendiri. Ya, tapi kalau dia itu subruang yang sejati, proper subspace ya, maka nanti kardinalitasnya itu pasti kurang dari kardinalitas dari basisnya V. Ya, itu sudah sifat yang dipunyai oleh ruang vektor. Nah, kemudian sifat yang lain lagi atau fakta yang lain adalah setiap subruang di V mempunyai basis. Ya, jadi kan Anda mengenal dimensi gitu ya. Dimensi kan kaitannya dengan basis ya dalam ruang vektor ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa teoremanya mengatakan setiap subruang pasti punya basis. Nah, berarti subruang di V kan dia juga ruang vektor ya, dia pasti punya basis juga.
Selain itu nanti kardinalitasnya juga selalu kurang dari kardinalitas induknya atau paling banter sama. Tidak ada yang melampaui banyaknya kardinalitas dari ruang vektor induknya itu. Nggak ada di dalam ruang vektor. Semuanya patuh, selalu lebih kecil atau paling banter itu sama. Nggak ada yang terus melunjak lebih banyak gitu ya. Nah, tapi di dalam modul itu nggak seperti itu. Ya, jadi ada submodul yang nanti pembangunnya atau mungkin basisnya atau kardinalitas dari pembangunnya itu melampaui dari induknya, dari modul yang memuat dia itu. Nah, itu antara yang harus kita hati-hati karena nggak seperti pada ruang vektor ya. Contohnya sederhana saja yang tadi itu sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat ZX masih ingat ya pembicaraan kita yang dulu berapa hari yang lalu ya, bahwa ZX dapat dipandang sebagai ZX modul, dapat dipandang sebagai Z modul. Ya, jadi hati-hati. Nah, di sini yang kita mau pakai adalah ketika dia dibangun atau dia dipandang sebagai ZX modul bebas, karena di sini dia punya basis yaitu 1 ya, dengan basisnya dia ya. Nah, kemudian selanjutnya di dalamnya ada ideal, sebut saja I gitu ya, dibangun oleh 2 dan X. Ini adalah ideal di ZX sebagai ZX modul. Nah, dari sudut pandang submodul, dari sudut pandang teori modul gitu ya, atau dari sudut pandang modul, ini adalah submodul kan berarti I yang dibangun oleh 2 dan X adalah submodul dari ZX. Nah, kita lihat bahwa pembangunnya ini ada 2. Ada 2 ya, jadi 2 dan X. Sementara pembangun induknya itu, atau pembangun seluruh modulnya itu 1 aja gitu ya. Nah, kardinalitasnya jelas yang ini lebih besar dari kardinalitas modul yang memuatnya. Ya. Kemudian ada lagi yang ini contoh ya. Ini ringnya sekarang ring sembarang. Ring sembarang dengan elemen satuan. Kemudian kita bisa membentuk polinomial ya. Anda sudah belajar ini membentuk polinomial ring. Nah, sebagai Rx modul bebas ini dia dibangun oleh 1 ya. Nah, tetapi di situ ada submodul yang dibangun oleh X, X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, ini jelas kardinalitasnya ada tak hingga. Dan jelas ini melampaui, jumlahnya melampaui kardinalitas pembangun dari modul yang memuatnya. Ya. Nah, ini sifat-sifat yang cukup ekstrim gitu ya, karena di ruang vektor tidak mengenal sifat itu, tetapi di modul ada gitu. Ya. Nah, sebagai kesimpulan sementara, dalam modul bebas ya, jumlah elemen pembangun suatu submodul belum tentu kurang dari jumlah elemen pembangun modul yang memuatnya. Saya katakan di sini belum tentu. Belum tentu, karena di kasus lain bisa saja kardinalitasnya kurang, itu bisa saja kan, tapi belum tentu. Jadi kesimpulan umumnya nggak bisa disimpulkan bahwa selalu kurang dari pembangun modulnya, belum tentu ya. Nah, itu fakta menarik yang ada di modul yang kita mau lihat pada hari ini. Nah, terus kapan atau apa syaratnya agar si modul ini punya sifat yang seperti ruang vektor? Itu kan pengennya kan ya. Pengennya kita sebagai manusia gitu kan, ini kan sebenarnya alamiahnya kan seperti ini, tapi kita pengennya yang bagus dong sifatnya gitu. Kalau dia submodul ya mestinya kurang lah dari induknya gitu kan. Nah, tapi faktanya kan nggak selalu ya. Oke, ini juga latar belakang lanjutan. Kita cerita dulu ya sebelum masuk ke itunya. Ini sedikit latar belakang lagi ya, yang nanti akan kita bahas juga. Z6 ya, Z6 itu sebagai modul atas dirinya sendiri. Dia punya submodul yaitu ini ya, yaitu 0, 024, 03 dan Z6 sendiri. Nah, biasanya ini ya, submodul Z6 yang elemennya 3 buah ini sudah bisa kita buktikan dia isomorfis dengan Z3 ya. Lalu yang submodul yang satunya 0,3 ini akan isomorfis dengan Z2 ya. Nah, ini Z3 dan Z2 ini juga dapat kita pandang sebagai Z6 modul ya, dan mereka memenuhi hubungan seperti ini, yaitu Z6
isomorfis dengan Z3 ditambah Z2. Jelas ini isomorfis ya, karena ini kan himpunannya kan ini dua modul yang berbeda ya, dua himpunan yang berbeda ya. Nah, jadi ini jelas samanya sama isomorfis gitu ya. Nah, tetapi perhatikan ini Z3 ya. Dia bukan modul bebas karena terdapat kombinasi linear yang hasilnya 0 tetapi skalarnya tidak 0. Sehingga 2 dan 4 itu tidak bebas linear sehingga Z3 tidak mempunyai basis sebagai Z6 modul ya maksudnya di sini ya. Jadi Z3 tidak punya basis sebagai Z6 modul. Nah, dari situasi yang ini, kalau saya punya kondisi bahwa Z6 itu dapat saya tulis atau isomorfis dengan Z3 direct sum Z2, itu saya bisa mengatakan bahwa Z3 itu dapat dipandang sebagai direct summon dari Z6. Sebagai submodulnya Z6 gitu maksudnya. Nah, padahal Z6 tadi sebagai Z6 modul adalah modul bebas. Tapi dia memuat suatu submodul yang tidak bebas, tidak punya basis. Ya, nah ini juga salah satu contoh bahwa kalau dalam ruang vektor, setiap subruangnya pasti punya basis. Tetapi kalau di dalam modul, walaupun modulnya modul bebas, tapi mungkin saja dia memuat submodul yang bukan modul bebas. Ya, itu yang kita harus tekankan, itu sifat seperti itu. Ya. Jadi ini kesimpulannya, submodul suatu modul bebas belum tentu mempunyai basis. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang mau berkomentar? Atau nanti aja semua ya? Atau Anda bisa menuliskan pertanyaan di chat dulu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau nanti ada pertanyaan, saya kira boleh menginterupsi, saya kira no problem ya, silakan menanyakan langsung ya. Oke, kita lihat lagi, ini juga suatu pemikiran, kenapa kok arahnya ke daerah ideal utama gitu ya. Kenapa kok arahnya terus modul atas daerah ideal utama. Nah, kita lihat bahwa kalau kita punya suatu ruang vektor V atas F, dan kita punya sembarang subruang W katakanlah begitu, maka dimensi W selalu kurang dari sama dengan dimensi V. Ini sudah tadi kita sebut di depan ya. Nah, di pihak lain, si tumpuan dari ruang vektor itu kan lapangan F ya. Seperti kita ketahui, karena dia lapangan, dia hanya punya dua ideal, yaitu 0 dan dia sendiri. Nah, pembangun F adalah 1. Jadi, ideal tak 0 di F merupakan ideal utama. Karena ideal tak 0-nya kan satu-satunya hanya si F sendiri. Dan dia dibangun oleh 1 gitu ya. Maka akibatnya lapangan F itu merupakan daerah ideal utama. Nah, kemudian ini bisa kita pandang sebagai apa? Sebuah modul yang bertumpu pada daerah ideal utama. Walaupun dalam hal ini daerah ideal utamanya sangat khusus, yaitu lapangan ya. Nah, kemudian kita berpikir bagaimana secara umum kalau saya punya modul M yang bertumpu pada atau dia atas suatu daerah ideal utama R. Umum, nggak usah lapangan, tapi cukup suatu daerah ideal utama. Itu yang menjadi pemikiran kenapa kok terus larinya ke modul bebas atas DIU gitu ya. Karena motivasinya antara lain dari sini. Ruang vektor kan suatu modul juga. Dia atas lapangan ya. Lapangan adalah DIU. Nah, bagaimana kalau sekarang DIU-nya itu nggak usah lapangan, tapi DIU secara umum? Apakah ada sifat-sifat bagus dari ruang vektor tadi yang kemudian terbawa ke modul? Gitu ya. Terutama terkait dengan dimensi subruang ini tadi ya. Oke, terus sekarang kita sampai pada pengertian rank ya di sini. Kita lihat dulu pengertian rank dan rank bebas atau free rank. Aslinya istilahnya free rank yang ini ya. Kita lihat dua definisi ini. Yang pertama itu adalah definisi rank ya. Rank itu di sini diberikan pada istilah banyaknya pembangun minimal M. Ya, kan kita sudah tahu bahwa pembangun sebuah modul ataupun ruang vektor gitu ya,
modul juga ya. Itu pembangunnya kan banyak ya, banyak dalam arti generating sistemnya banyak itu. Ada lebih dari satu, bahkan mungkin banyak sekali ya. Nah, rank itu adalah yang minimal, membangun minimal. Artinya pembangun minimal itu artinya kalau dari himpunan pembangun tersebut saya kurangi satu saja, dia sudah tidak menjadi pembangun lagi. Jadi sudah minimal, udah nggak bisa dikurangi lagi gitu. Ya, kalau ditambah no problem, tambah digabung ditambah dengan himpunan-himpunan lain nggak apa-apa, dia masih tetap jadi pembangun ya. Tapi kalau dikurangi satu, dia sudah bukan pembangun lagi. Nah, itulah pembangun minimal. Ya. Nah, kemudian yang tadi modulnya masih umum ya, bukan modul bebas ya. Nah, sekarang kalau saya punya modul bebas M atas ring R, kardinalitas minimal basis M disebut sebagai rank bebas atau free rank. Ya, karena dia modul bebas, berarti kan pasti punya basis ya. Nah, kardinalitas minimal basis M disebut sebagai rank. Ini juga basisnya kan juga banyaknya kan mungkin nggak tunggal di sini ya. Jadi makanya di sini muncul kardinalitas minimal. Jadi pembangun minimal dari antara basis tadi yang minimal itulah yang disebut sebagai free rank ya. Nah, karena basis juga merupakan himpunan pembangun, maka hubungan antara rank dan rank bebas itu adalah seperti ini. Jadi mu M-nya ini selalu kurang dari atau paling tinggi itu sama dengan free rank M. Ya. Ini by definition aja, sesuai dengan definisinya ya. Nah, free rank sendiri itu nanti dia berupa bilangan bulat positif dan bisa tak hingga. Ya, jadi dia kardinalitasnya itu kan positif bulat ya, atau bisa juga tak hingga. Oke ya. Nah, ternyata di sini ada teorema yang sudah menunjukkan ya, menjamin bahwa kalau modul bebas itu atas daerah ideal utama, maka nanti setiap submodulnya, atau jika ada N sama modul M, maka dia merupakan modul bebas juga, dan free rank N kurang dari free rank M. Nanti sudah mulai terkendali sifatnya ya. Jadi kalau M-nya modul bebas, maka sembarang submodul di M pasti juga merupakan modul bebas, dan lebih-lebih lagi free rank-nya itu kurang dari free rank modul yang memuatnya. Ya, ini nanti buktinya, ini nggak saya bahas detail di sini, Anda bisa melihat di buku Atkins Weintraub, antara lain ya di buku itu, halaman sekian. Ya. Nah, ini perhatikan, kita lihat ZX sebagai Z modul bebas. Ya. Ini sebagai Z modul bebas, pembangunnya adalah 1X, X kuadrat, dan seterusnya. Beda sama yang tadi ya, di depan tadi kan ZX sebagai ZX modul, pembangunnya hanya 1. Tapi kalau sebagai Z modul, pembangunnya ada tak hingga, banyak ya. Nah, pembangunnya tak hingga banyak, ini free rank-nya adalah tak hingga. Nah, seperti kita ketahui, Z itu kan DIU ya, ini kan daerah ideal utama ya. ZX sebagai Z modul, itu kan berarti dia bertumpu pada daerah ideal utama ya, dan dia modul bebas. Mestinya kan dia harus memenuhi teorema ini kan ya, karena R-nya DIU, kemudian modulnya adalah modul bebas atas R, berarti sembarang submodulnya mestinya memenuhi sifat ini. Ya. Ini contohnya yang tadi, yang submodul di depan tadi dibangun oleh 2 dan X, ini free rank-nya adalah 2. Sementara free rank induknya tadi adalah tak hingga. Nah, 2 kan kurang dari tak hingga kan. Nah, ternyata menjadi terpenuhi yang ini, memiliki sifat yang istilahnya yang bagus gitu dari kacamata kita ya. Ketika saya ganti ring tumpuannya, maka si ZX tadi menjadi mempunyai sifat yang bagus. Dan ini berlaku untuk seluruh submodul pada ZX. Kalau Anda mengambil submodul ZX yang lain, yang bukan ini ya, terserah yang mana gitu, pasti nanti akan free rank-nya akan kurang dari atau sama dengan free rank ZX sebagai Z modul. Ya, ini silakan nanti dibandingkan dengan yang kasus di depan ya. Begitu saya ganti ringnya, sudah menjadi beda lagi sifatnya ya.
Baik. Nah, sedikit kita akan kenalkan ya pengertian modul proyektif. Mungkin kalau sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya, nggak apa-apa, ini anggap aja sebagai perulangan sedikit ya. Mungkin sebagai pengingat juga gitu ya, mengingatkan kembali modul proyektif itu apa gitu. Jadi kaitan antara modul proyektif itu sangat erat dengan modul bebas ya, sangat dekat. Karena modul proyektif sering dipandang sebagai sedikit perlemahan dari modul bebas. Sedikit perlemahan. Karena kalau setiap modul bebas pasti modul proyektif, tapi modul proyektif belum tentu merupakan modul bebas. Definisinya ada banyak pendekatan. Saya akan memakai pendekatan yang ini saja yang sudah Anda kenal istilahnya ya. Ini pertama diberikan ring R dengan elemen satuan dan P itu suatu modul atas R. Nah, modul P itu disebut modul proyektif jika Anda bisa menemukan modul lain, katakanlah modul Q ya, sehingga direct sum-nya adalah modul bebas. Atau biasanya sering ditulis bahwa P direct sum. Ini direct sum-nya direct sum eksternal ya. Ini isomorf dengan suatu modul bebas, free modul. Nah, biasanya sering ditulis seperti ini. Ya. Atau kalau menggunakan bahasa lain gitu ya, modul proyektif itu adalah direct summon dari suatu modul bebas. Saya sudah menggunakan istilah direct summon belum ya? Jadi kalau kita punya kondisi seperti ini, maka komponennya P dan Q-nya itu merupakan direct summon dari F atau penjumlah langsung. Ya, bagi yang belum mengenal istilah itu, ini ya, yang dimaksud direct summon seperti itu. Ya. Nah, ya saya ulangi lagi, berarti modul proyektif atau satu modul dikatakan modul proyektif jika dia merupakan direct summon dari suatu modul bebas. Artinya kita bisa menemukan modul lain, modul Q, sehingga direct sum-nya dengan P itu merupakan modul bebas. Dan sekali lagi ini adalah eksternal direct sum, karena kan ini dua modul yang berbeda ya, eksternal direct sum. Nah, akibatnya setiap modul bebas pasti merupakan modul proyektif. Mengapa? Ada yang tahu? Ini. Mengapa setiap modul bebas pasti merupakan modul proyektif? Didirect dengan yang isinya vektor 0 doang. Iya, trivial ya. Jadi pembentukan ininya kan langsung aja kan. Kalau saya punya modul bebas F, saya harus menemukan modul lain, bla 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 gitu, sehingga ketika didirect sum-kan dengan F, itu isomorfis dengan suatu modul bebas juga. Nah, modul bebasnya kan ambil aja dia sendiri gitu kan, F. Nah, terus ininya modul lainnya itu ya modul 0 itu kan. Kelihatan seperti ini. Jadi trivial ya. Makanya setiap modul bebas pasti merupakan modul proyektif. Nah, ini contoh yang tadi kayaknya ya, sebentar. Contoh modul proyektif. Masih ingat tadi ini kan Z per 2Z itu kan sebenarnya tak lain adalah Z2 tadi ya. Tadi di depan kita menggunakan istilah Z2, tapi sama saja ya. Jadi Z per 2Z, direct sum dengan Z per 3Z itu isomorfis dengan Z per 6Z. Sebagai Z per 6Z modul ya, atau sebagai Z6 modul. Ya. Nah, sebagai Z6 modul, ini merupakan modul bebas. Berarti baik yang Z per 2Z maupun Z per 3Z, itu adalah contoh-contoh modul proyektif atas Z per 6Z. Nah, berarti pada definisi ini ya, pada definisi di atas, Anda mestinya bertanya juga, kalau begitu Q-nya ini juga disebut sebagai modul proyektif. Iya kan? Kalau by definition kan iya berarti ini modul proyektif juga, karena dia merupakan direct summon dari suatu free modul. Ya. Ya, jadi ini suatu modul proyektif, tetapi Z per 2Z bukan modul bebas. Ya kan? Dia proyektif tapi bukan modul bebas. Ini contoh yang tadi saya katakan bahwa modul proyektif belum tentu merupakan modul bebas. Ini contohnya. Nah, tapi kalau yang modul bebas pasti merupakan modul proyektif. Ya.
Oke, sekarang kita teruskan. Ini adalah contoh modul proyektif tapi bukan modul bebas. Maaf. Ya, maaf ya, gangguan suara sedikit. Ya, ini ada contoh modul proyektif tapi bukan modul bebas ya, dari Z6 atas Z3 atas Z6. Kemudian ada contoh lagi, ini mungkin ya, ideal yang dibangun, ini dalam modulnya adalah Z akar min 5 ya. Ini contoh ideal di dalamnya atau submodul di dalamnya adalah ideal dibangun oleh 2 dan 1 plus akar min 5. Ini suatu contoh modul proyektif, tetapi bukan modul bebas atas Z akar min 5. Ya. Baik, untuk teknisnya nanti Anda boleh bertanya saat tutorial. Gitu ya. Tapi yang jelas yang menjadi garis bawah, yang kita garis bawahi adalah proyektif belum tentu bebas, tapi bebas pasti proyektif. Ya. Nah, kemudian biasanya kita mencari syarat kapan modul proyektif itu menjadi modul bebas. Kapan sebuah modul proyektif menjadi modul bebas. Nah, antara lain di sini adalah lagi-lagi tumpuan ringnya itu kita ganti menjadi suatu daerah ideal utama, maka nanti kalau Anda punya suatu modul proyektif di situ pasti dia menjadi modul bebas. Nah, ini suatu sifat yang cukup signifikan ya kalau menurut saya, karena begitu diganti ringnya, dia menjadi punya basis kan gitu toh. Kalau dia menjadi modul bebas kan berarti jadi punya basis. Yang semula belum tentu punya basis kan, ternyata setelah diganti ringnya dia jadi punya basis. Ya. Nah, ini buktinya bisa dilihat di buku Atkins Weintraub halaman sekian ya. Silakan nanti dicek detailnya. Baik, sekarang tentang syarat submodul dibangun secara hingga. Ya. Kita lihat dulu, R adalah satu ring sembarang dengan elemen satuan. Ini kayak tadi sudah di depan ya, sudah nih. Oh, ini sudah contoh yang tadi nih. Jadi kita bentuk ring polinomial dibangun oleh satu sebagai RX modul. Dia punya submodul yang tak hingga banyak pembangunnya. Nah, sekarang kita pengennya kalau modulnya itu dibangun secara hingga, submodulnya juga dibangun secara hingga dong gitu. Jangan terus pembangunnya bisa melampau, bisa banyak sekali bisa sampai tak hingga gitu. Kayaknya kan gitu ya. Nah, ini juga dijamin ketika ringnya kita ambil adalah daerah ideal utama. Nah, di situ jika R-nya DIU dan M-nya adalah R modul yang dibangun secara hingga, ya, dibangun secara hingga, maka nanti submodulnya juga dibangun secara hingga, dan nih free rank-nya juga akan kurang dari free rank modul M-nya. Ya, jadi sudah ada 3 sifat yang bagus ya yang ketika kita peroleh dengan mengambil ring tumpuannya adalah daerah ideal utama. Ya. Nah, sekarang kaitannya lagi modul bebas dengan modul bebas torsi. Nah, ini juga Anda sudah belajar ya modul bebas torsi. Syarat suatu modul bebas torsi menjadi modul bebas. Kita lihat ini dulu ya, ini faktanya ya. Suatu sebagai Z modul, Anda sudah mengenal bilang rasional ya. Bilang rasional ini dapat dipandang sebagai modul atas Z juga ya. Ini pembangunnya ada sebanyak tak hingga. Ya kan? Pembangun Q sebagai Z modul adalah sebanyak tak hingga. Ya. Nah, di pihak lain dia merupakan contoh suatu modul atas Z yang bebas torsi. Tetapi dia bukan modul bebas. Jadi walaupun ini maksud saya, walaupun pembangunnya tak hingga, tetapi dia nggak punya basis. Contoh ini kan contoh yang sangat terkenal ya. Jadi suatu
mengapa dia nggak punya basis itu mestinya sudah dibahas ya. Karena setiap saya mengambil 2 elemen tak 0 gitu ya, itu pasti dia punya kombinasi linear yang menghasilkan 0, di mana konstanta atau skalarnya itu tidak 0 gitu. Pasti selalu bisa ditemui kayak gitu. Jadi dia adalah modul yang bukan modul bebas atas Z tapi ya. Tapi dia bebas torsi. Ya, ini contoh suatu modul yang bebas torsi tetapi bukan modul bebas. Nah, sekarang seperti yang kasus proyektif tadi, kita pengen melihat apa sih syaratnya sebuah modul bebas torsi menjadi modul bebas. Ya, mungkin dari 2 kasus ini Anda sedikit banyak bertanya-tanya gitu. Kenapa sih kok modul-modul itu terus istilahnya pengennya menjadi modul bebas itu kenapa gitu? Ya karena ini sifat manusia sebenarnya. Karena kalau modul bebas itu kan sifatnya bagus, dia punya basis gitu loh. Ya kalau dia punya basis itu kan mengendalikannya lebih mudah, melihat sifat-sifatnya itu lebih mudah daripada yang nggak punya basis. Jadi sebenarnya kita melihat perkembangan penelitian di Aljabar atau dimanapun ya, itu mesti kayak seperti mengakomodasi keinginan kita peneliti sebagai manusia. Pengennya tuh yang kayak gini gitu kan, pengennya tuh yang memudahkan hidup kita gitu kan. Nah, antara lain itu berdampak pada ini tadi, setiap modul bebas menurut torsi ya oke ya, tapi setiap modul torsi setiap modul bebas torsi belum tentu menjadi modul bebas. Nah, kita pengennya itu modul bebas torsi juga modul bebas gitu ya. Tapi memang nggak semua keinginan dituruti kan. Ya, ini bisa terjadi kalau ada syaratnya kan gitu ya. Nah, antara lain syaratnya adalah ketika ringnya itu lagi-lagi daerah ideal utama. Ya. Ini adalah modulnya dibangun secara hingga dan bebas torsi, maka M merupakan modul bebas dan free rank-nya itu free rank M sama dengan rank dari M. Ya. Karena tadi kan secara umum mu M itu kan kurang dari sama dengan free rank ya. Tapi kalau di sini dalam kasus kita kalau M-nya itu dibangun secara hingga dan bebas torsi, maka dia menjadi modul bebas dan lebih-lebih lagi ini tadi membangun minimalnya atau mu-nya itu sama dengan free rank-nya. Ya, itu lebih bagus lagi gitu ya sifatnya. Nah, sebagai akibat kalau M modul dibangun secara hingga atas lapangan F, ini kan akibat saja ya, ini sebenarnya ruang vektor ya. Kalau kebetulan DIU-nya saya ambil lapangan, maka jelas M adalah modul bebas. Ini ada akibat dalam ruang vektor saja ya. Nah, akibat yang lebih jauh lagi, ternyata kalau M-nya adalah modul yang dibangun secara hingga atas daerah ideal utama, maka si modul tadi dapat didekomposisikan menjadi modul torsi direct sum dengan modul faktor dari M yang difaktorkan terhadap modul torsinya. Nah, ini sifat yang bagus. Ini kita perhatikan ya alasannya gitu ya. Jadi Anda kan sudah belajar barisan eksak ya, barisan eksak pendek. Kalau saya punya M modul ya, kemudian kita tahu bahwa modul torsi ini kan submodul dari M ya. Jadi dia bisa kita bentuk menjadi barisan seperti ini, 0, M tau, M, di mana F-nya ini adalah inklusi ya. Jadi di sini dibawa ke dirinya sendiri kan sebenarnya. Dan dia sifatnya pasti injektif. Ya. Kemudian karena saya punya M tau, M tau adalah submodul, maka saya bisa membentuk modul faktornya. Terbentuk kan modul faktornya, dan dari M ke modul faktornya ini pasti ada homomorfisme yang surjektif atau epimorfisme. Ya. Sehingga ini membentuk barisan eksak karena apa? Karena komposisi G dengan F nanti sama dengan 0. Ya, image F sama dengan kernel G dan komposisinya sama dengan 0. Jadi Anda pasti mempunyai barisan eksak pendek yang seperti ini. Ya. Nah, interpretasinya, jika M adalah modul yang dibangun secara hingga atas daerah ideal utama,
maka M dapat didekomposisikan atas modul torsi dan modul bebas. Oke, ya. Jadi ini modul torsi ini, maksudnya ini modul torsinya, ini modul bebasnya gitu, ya kan? Baik, ini contohnya ya. Kalau kita lihat daerah ideal utama Z, kemudian Z modulnya M. Ini adalah modulnya itu Z cross Z per 2Z ya. Atau secara ringkas ini aja bentuknya yang lebih sederhana ya. Dia merupakan Cartesian product atau produk saja ya dari Z dengan Z2 ya. Baik, sekarang ada dua himpunan pembangun. Jadi ini M-nya ya, ini M-nya. Kita lihat dua himpunan pembangun. Yang pertama adalah B, sebut saja B begitu, yaitu 1,0 dan 0,1. Ini pembangun yang pertama. Dan yang kedua adalah C, katakanlah begitu. Isinya adalah 1,1 dan 0,1. Sampai di sini jelas ya. Jadi M-nya, modulnya adalah Z cross Z2. Kemudian kita perhatikan dua buah pembangun. Yang pertama B, yang kedua adalah C. Dan ini adalah beda atau ininya apa elemennya ya. Jadi mereka dua pembangun yang berbeda ya, dua himpunan yang berbeda. Nah, sementara itu dari M ini M tau-nya apa? M tau-nya adalah pasangan 0,x ya dengan x-nya anggota Z2 ya. Atau sama saja sebenarnya karena ini nolnya kan fix ya, nolnya kan nggak selalu nol begitu, kita bisa memandang ini sebagai nol, ini maksudnya nol himpunan ya, atau singleton nol gitu ya, cross Z per 2Z, atau sama saja M tau-nya adalah 0 cross Z2 ya. Nah, menurut teorema tadi kita bisa membangun dekomposisi ya, menyatakan si M ini sebagai direct sum dari M tau dengan M per M tau ya. Nah, dekomposisi pertama itu kita ambil modul bebasnya adalah sebut saja F1 yaitu M per M tau. Ini berarti M ini tadi ya, ini kalau saya faktorkan terhadap M tau itu sebenarnya dia akan sama saja dengan dibangun oleh 1,0. Nah, ini tak lain dia isomorfis dengan Z. Ya, sama dengan Z. Nah, jadi kita bisa membuat dekomposisinya adalah M isomorfis dengan M tau ditambah F1. F1-nya yang ini. Ya. Nah, padahal tadi dia punya pembangun satunya nih, yang C ya. Nah, kalau kita melakukan langkah yang sama dengan mengambil F2-nya atau apa namanya M per M tau-nya itu yang F2 ini ya, dia dibangun oleh 1,1 bar. Nah, ini akan isomorfis juga dengan Z, yaitu M akan isomorfis dengan M tau tambah F2. Nah, ini contoh ini menunjukkan bahwa teorema tadi yang ini ya, akibat yang tadi, itu mengatakan bahwa dalam dekomposisi ini, M tau-nya kan sama ya, M tau-nya sama, tetapi free modulnya itu bisa berbeda. Ya. Ini kan free modulnya berbeda. Yang pertama adalah dibangun oleh 1,0, yang kedua dibangun oleh 1,1. Walaupun ini sebenarnya isomorfis ya. Ya, tetapi komponennya ini bisa wujudnya bisa berbeda ya dalam dekomposisi ini. Tapi nggak apa-apa, itu tetap saja mereka isomorfis ya. Jadi ini sebagai catatan bahwa dalam dekomposisi modul bebas yang dihasilkan tidak tunggal. Sementara modul torsinya itu tunggal. M tau-nya tunggal ya, tapi M per M tau-nya bisa beberapa kemungkinan. Ya. Baik, ini sekarang kita sampai pada sifat selanjutnya ya. Dalam proposisi berikut kita melihat apa coba isinya ya. Kita lihat bahwa M adalah suatu modul bebas atas daerah ideal utama dengan free rank-nya berhingga, sebut saja N. Nah, jika S
ini adalah pembangun M, maka S adalah basis M. Ya. Ini juga sebuah sifat yang istimewa ya, karena kalau sifat ini menjamin jika kita menunjuk sebuah pembangun dari M, yang banyaknya itu adalah N itu kan sebanyak free rank-nya ya, maka otomatis dia menjadi basis. Anda ingat nggak sifat itu di ruang vektor? Ya, kalau ruang vektor itu dimensi, katakanlah dimensi N juga gitu ya, maka sembarang kalau ada himpunan bagian yang merupakan pembangun dan jumlahnya juga N, maka dia juga menjadi basis. Ya. Nah, ini ternyata di dalam modul juga terpenuhi, tetapi dengan syarat ring tumpuannya adalah daerah ideal utama. Ya. Ini sketsa pembuktiannya. Misalnya, karena dia diketahui modul bebas, berarti kan dia punya basis. Karena diketahui free rank-nya adalah N, berarti isinya si basis tadi adalah sebut saja B1, B2 sampai Bn. Ya. Kemudian kita bisa membuat pemetaan tau dari M ke M dengan halo, tadi terputus ya? Halo? Iya, Bu. Oh, maaf. Caranya hilang. Ya. Ya, saya ulangi sebentar. Tadi agak terputus, Bu. Baik. Jadi, saya ulangi, sketsa pembuktiannya adalah bukan ada notif unstable ya. Oke. Pembuktiannya adalah begini. Jadi kita memanfaatkan basis tadi untuk membentuk suatu homomorfisme modul ya dari M ke M. Anggota basis tadi satu persatu kita pasangkan dengan S, anggota S. Karena ini jumlahnya sudah sama atau ini. Jadi tinggal kita pasangkan saja kayak gini kan. Nah, karena ini tadi yang kita pasangkan adalah anggota basis, mestinya otomatis yang elemen M yang umum itu kan terbawa, terdefinisi gitu kan. Karena kita tahu kalau dia basis, maka sembarang anggota M pasti merupakan kombinasi linear dari anggota basis tadi, katakanlah nih RI, BI gitu kan ya. Ya, jadi kalau definisi peta dari BI-nya ketahuan, otomatis peta dari M-nya juga ketahuan gitu, dengan ngikutin ya. Nah, dapat dibuktikan taunya merupakan homomorfisme subjektif atau epimorfisme. Oke, karena M-nya modul bebas. Ibu maaf, belum share screen. Belum terlihat, Bu. Apa? Oh, sorry. Share, ya. Maaf. Saya sekarang terlihat? Sudah, Bu. Baik, saya ulangi. Jadi ini karena definisi tau tadi itu membawa BI ke SI, padahal BI itu anggota basis, maka sembarang anggota M itu juga sudah bisa kita petakan ke sini dengan tau ya, karena setiap anggota M itu kan merupakan kombinasi linear dari basisnya. Ya, jadi begitu BI itu tahu dipetakan kemana, maka M juga jelas tahu dipetakan ke mana. Tinggal ngikutin ya. Nah, kemudian dapat dibuktikan bahwa tau merupakan homomorfisme surjektif. Ya, itu juga alasannya karena basis tadi itu. Nah, karena sekarang M-nya modul bebas tadi diketahui ya, M-nya modul bebas. Kemudian saya bisa memperoleh barisan berikut ini otomatis. Saya nggak usah
mengambil modal dari mana-mana, udah nggak usah, saya langsung saja konsentrasi karena saya punya M dan saya punya tau, tentu saya punya kernel tau, ya kan? Nah, kernel tau itu pasti merupakan submodul toh, sehingga barisan pendek yang ini sebelah kiri ini pasti saya punya. Ya, nggak usah pinjam kanan kiri, pinjam tetangga apa, saya punya modal M, saya punya modal tau, langsung pasti bisa punya yang ini. Nah, masalahnya sekarang yang kanan bagaimana? Nah, selain kernel tau, saya juga punya image tau, ya kan? Dari tau ini saya punya image, dan karena dia surjektif, maka saya bisa membentuk barisan yang kanan. Ya kan? Kan syaratnya yang kanan ini kan ininya surjektif tadi, ya. Itu pasti bisa. Otomatis karena di sini kernel tau, ini harusnya tau ya ini. Ini tau ini harusnya. Bukan, sorry. Ini penyisipan ya, maaf, penyisipan. Penyisipan kernel tau dibawa ke image tau, jelas nanti komposisinya itu merupakan 0, ya kan? Jadi akibatnya apa? Karena M-nya modul bebas ada di tengah ini ya. Masih ingat sifat dari barisan sifat dari modul bebas dikaitkan dengan barisan ya. Kalau modul bebas di tengah, maka ini pasti split. Jadi barisan ekstraknya pasti terpisah ya. Atau dengan kata lain saya bisa menulis M sebagai isomorfisme dari kernel tau ditambah dengan image tau. Kernel tau-nya tadi tetap, image tau-nya adalah M itu sendiri karena subjektif kan. Nah, perhatikan ini yang terakhir, M isomorf dengan kernel tau ditambah M. Berarti kernel tau ini tak lain harus apa? Harus sama dengan 0, ya kan? Ya, bang, ininya M, ini M, kok ini mau apa lagi? Ya, harus 0, gitu kan? Mau nggak mau. Nah, kalau kernel tau-nya 0, berarti tau-nya itu monomorfisme, ya, injektif. Jadi dengan kata lain, tau-nya tadi adalah suatu homomorfisme surjektif dan terbukti dia juga merupakan injektif, berarti tau-nya adalah isomorfisme. Jadi S adalah basis M juga toh, karena ini tadi kan ini ya. Jadi kalau tau-nya itu suatu isomorfisme dan ini adalah elemen-elemen basis, berarti elemen-elemen S ini juga membentuk basis. Nah, ini ada suatu pembuktian yang sangat-sangat indah menurut kacamata saya. Sangat-sangat elegan gitu ya. Jadi nggak perlu Anda mengecek ambil sembarang elemen, buktikan dia dibangun oleh S, atau apakah buktikan bahwa S-nya bebas linier. Dia nggak perlu, tapi dia menggunakan cara yang sangat-sangat elegan. Sangat bagus ya. Baik, masalah seterusnya ya yang sering Anda jumpai di dalam ruang vektor itu adalah memperluas basis. Ya, kalau saya punya subruang, kan dia pasti punya basis ya. Biasanya dia dalam ruang vektor itu selalu, bukan biasanya sih, dia selalu bisa saya perluas sehingga menjadi basis untuk seluruh ruang vektornya. Ya, saya kira Anda masih sangat familiar dengan sifat itu. Nah, di sini ternyata enggak gitu ya. Jadi kalau saya punya, ini ada contohnya ya. Contohnya ini, 2Z. 2Z adalah submodul Z sebagai Z modul. Nah, 2Z itu adalah modul bebas ya, di mana basisnya adalah singleton 2. Ya, jadi mungkin gini, 2Z subsetnya Z itu kan ya. Ya, sebagai Z modul, ini modul bebas, ini juga modul bebas ya. Ini pembangunnya adalah 2 gitu ya. Nah, tetapi singleton 2 ini tidak bisa diperluas menjadi basis Z. Nggak bisa atau nggak mungkin kan? Karena basis Z itu kan 1 kan ya. Ini kan dibangun oleh 1. Gitu kan? Nah, ini singleton 2 ini mau digabung dengan apa lagi nggak mungkin akan menghasilkan 1, ya, menghasilkan himpunan yang isinya 1. Satunya 1 bilangan ya.
Ya, ini contoh yang sangat menarik bahwa di dalam modul ternyata walaupun sama-sama apa ya modul bebas, kemudian submodulnya juga punya basis begitu, tapi basisnya belum tentu bisa diperluas menjadi basis untuk modulnya. Menarik ya. Kalau ruang vektor nggak boleh seperti ini. Sub ruang dia pasti punya basis, kamu harus bisa di-extend sehingga menjadi basis ruang vektornya. Itu udah sifat alamiahnya ruang vektor. Tapi di modul nggak bisa. Banyak yang tadi tidak nurut sama induknya tadi ya. Jadi dia punya sifat sendiri gitu. Ya, kayak gitu. Tapi proposisi ini kemudian salah satu. Ini mungkin bukan jawaban ya. Ini hanya sebuah sifat saja ya yang bisa kita lihat bahwa yang terjadi di dalam modul, dia modul bebas atas DIU dengan free rank-nya Beringga ada demikian. Jadi kalau saya punya submodul katakanlah N dengan free rank-nya kurang dari free rank modul yang memuatnya, maka kita bisa menemukan basis M, yaitu katakanlah basisnya B namanya ya, yang memuat S dengan sifat kelipatan, bukan kelipatan, dengan sifat apa? Kalau masing-masing anggota S tadi saya kalikan dengan skalar-skalar tertentu, maka dia akan menjadi basis N. Bisa paham maksudnya ya? Jadi kalau saya punya, saya punya M, ini punya basis B gitu kan ya. Nah, basis B ini memuat S gitu ya. Dengan sifat kalau anggota S-nya itu saya kalikan dengan skalar-skalar tertentu, katakanlah ini saya sebut sebagai apa? S aksen gitu misalnya ya. Aksen. Ya, maka S aksen tadi akan menjadi basis N. Basisnya N. Gitu. Nah, ini contoh ininya, contoh ringannya ya. Kalau enggak ya. Oh ya betul. Ini kalau modulnya saya ambil Z atas Z sendiri ya. Kan basisnya 1 ya. Singleton 1 ya. Nah, dia memuat subset. Nah, subset tak lain dia sendiri sebenarnya ya. Sehingga ketika dikalikan dengan suatu skalarnya dalam hal ini adalah 2 ya. Jadi di sini ini sebagai S-nya, bukan, ya tuh, dia S-nya sekaligus B-nya ya. S-nya seperti ini. Nah, S aksennya itu adalah 2 kali 1 ya. 2 kali 1 single, yang sama saja singleton isinya 2 gitu ya. Ini menjadi basis untuk 2Z. Itu ya maksudnya ya. Jadi ini proposisi ini terapan sederhananya misalnya di sini. Kalau Anda mengambil ini submodulnya kan berarti sembarang ini submodul dengan free rank ya. Jadi kalau kita mengambil submodul yang lain katakanlah misalnya 5Z gitu ya. Ya tetap terpenuhi, cuma nanti di sini bedanya adalah skalar yang diambil bukan 2 tetapi 5. Kan ini juga untuk suatu tuh ini. Jadi untuk suatu itu kan tergantung yang dibutuhkan yang mana kan itu kan. Enggak sembarang juga ya, tapi untuk suatu. Nah, nanti kalau misalnya di sini ada 10Z, Anda mengambil skalarnya adalah 10 kali 1 gitu. Sehingga hasil kalinya menjadi basis untuk submodulnya. Gitu ya. Jadi itu makna dari proposisi ini. Oke, saya kira ini ceritanya sudah banyak ya ceritanya. Mungkin nanti ada beberapa hal yang tadi saya lompati atau Anda pengen penjelasan lebih lanjut, nanti bisa kita diskusikan. Setelah ini, kalau Anda ingin melihat bahasan yang lebih lanjut tentang modul bebas atas DIU, bisa dilihat dari buku Stephen Roman. Itu akan lebih banyak menyoroti yang tentang basis-basis tadi ya, katanya ke situ. Atau kalau Anda pengen melihat yang lebih jauh, lebih detail dari pembuktian tadi, itu ada pada buku Atkins Weintraub nomor 1 ini. Itu di halaman 142 atau di subsection 3,6 ya. 3,6.
Ya, jadi dua buku ini bisa untuk memperkaya beberapa sifat-sifat dasar modul atas daerah ideal utama. Ya. Sementara yang buku Wisbauer ini nanti sebagai pengayaan saja, karena ini memang isinya sudah lebih advance ya daripada yang dua ini. Mungkin itu dulu untuk yang dari saya ya. Sekarang saya menunggu pertanyaan mungkin atau mungkin komentar kalau ada. Silakan. Kalau mungkin ada hal yang perlu diulang lagi penjelasannya atau Anda belum jelas, silakan ditanyakan saja. Silakan yang mau bertanya, ini masih 30 menit ada. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Dari tadi kan kalau kita punya modul atas daerah ideal utama itu kan banyak sifat yang mirip gitu kan dengan sifat pada ruang vektor. Nggak tahu apakah saya yang kelewatan atau gimana, apakah ada sifat yang berbeda gitu, yang masih membedakan antara modul atas daerah ideal utama dengan kalau di atas lapangan. Ya, baik, saya coba jawab ya. Memang hampir, tapi nggak semuanya. Ini tadi yang terakhir ini enggak ini. Ya, terakhir ini. Ya, ini kan salah satu sifat di mana dia enggak seperti ruang vektor ya. Kalau ruang vektor itu kan tadi saya katakan bahwa, sebentar, mungkin saya mau menjelaskan di mana ya. Ya, dalam ruang vektor itu kan gini. Ini saya hapus saja yang di sini ya. Saya hapus. Ya, dalam ruang vektor itu begini, kalau saya punya ruang vektor V gitu kan, terus saya punya subruang V. Ya, kita sudah tahu bahwa V ini kan juga merupakan ruang vektor. Jadi dia juga punya basis ya. Ini asumsinya dimensinya berhingga dulu ya. Dimensi V kurang dari atau sama dengan dimensi V. Nah, dia sebagai ruang vektor, dia punya basis, kan mesti kardinalitasnya kurang dari kardinalitas V. Katakanlah yang V itu saya hanya punya misalnya dari 1, ini sampai VK misalnya kan. Ini basisnya ya. Nah, sementara basisnya V itu kan ada lebih dari K, ya misalnya sampai N gitu ya. Nah, tapi dalam ruang vektor itu sifatnya si basis ini bisa diperluas, bisa digabung dengan something gitu ya, dengan sesuatu gitu, sehingga nanti secara bersama-sama dia menjadi basisnya V. Itu yang ada di ruang vektor ya. Nah, tetapi di dalam modul sini ini tidak ya, contohnya yang ini. Ini walaupun ini kan modulnya sudah atas DEU tuh ini ya. Jadi 2Z sebagai submodul Z atas Z sendiri ya. Z itu sudah DEU dan mereka juga free modul loh. Z punya pembangun yaitu 1, 2Z punya pembangun yaitu 2 ya. Ini basisnya. Tetapi si basis ini nggak bisa diperluas menjadi sehingga dia menjadi basisnya Z itu nggak bisa. Jadi 2 singleton 2 tadi mau saya gabung dengan apapun tidak akan pernah menjadi basisnya Z. Karena basis Z itu kan 1. Gitu. Ya, jadi ini siapa yang mau di sini? Nggak ada. Ya, jadi nggak mungkin dalam kasus ini tidak bisa diperluas. Gitu. Yang dia punya itu hanyalah ini proposisi berikut ini. Ya, jadi proposisi ini sebenarnya akan mengatakan bahwa sifat ruang vektor yang ini tadi itu nggak bisa dilakukan di dalam modul walaupun dia atas DEU. Ya, yang dia punya hanyalah ini tadi yang saya terangkan tadi ya, bahwa kalau modulnya punya basis B, maka basis B itu memuat bagian di dalamnya ada subsetnya yang ketika subsetnya itu saya kalikan dengan dengan skalar tertentu, dia menjadi basis
untuk subruangnya, subruang atau submodulnya ya, submodul N ini gitu. Dia moga-moga memperjelas. Jadi ini salah satu contoh sifat di ruang vektor yang nggak berlaku di modul atas DIU. Ya, moga-moga jelas ya. Silakan kalau ada yang lain atau mau menanggapi juga boleh Anda tadi. Gimana? Sudah cukup atau gimana? Ada pertanyaan Pak Uha di chat enggak? Tidak ada sementara. Belum ada ya. Baik, mungkin sebagai ini ya, sebagai kata kunci yang perlu diperhatikan ketika bicara tentang modul bebas gitu ya. Bukan modul bebas apa? Modul ya, terutama modul bebas ya. Itu kaitannya kan enggak saya ini ya. Jadi kata kuncinya yang sering dihubungkan dengan kondisi modul bebas itu adalah proyektif ya. Jadi ini kan modul bebas itu sesuatu yang sangat spesial ya, sifatnya sangat bagus gitu. Nah, sedikit perumumannya adalah modul proyektif ya. Proyektif, kemudian ada modul bebas torsi. Ya, ini yang kadang katanya sering di apa? Bebas torsi. Ini dikaitkan dengan modul bebas. Nah, tadi dalam pembicaraan kita hari ini kita sudah melihat sedikit banyak kaitan satu sama lain antara modul bebas, modul proyektif, dan modul bebas torsi. Yang dalam hal ini yang kita soroti adalah kapan sebuah kondisi ya, sebuah kondisi pada modul tertentu itu mengakibatkan dia menjadi modul bebas. Ada yang hanya DIU cukup, ada yang DIU dan finally generated ya dibangun secara hingga. Ada yang memang tidak bisa ya, beberapa sifat modul bebas dalam ruang vektor gitu ya, itu tidak bisa diakomodasi di modul gitu ya. Jadi sifat modul walaupun dia itu merupakan perumuman dari ruang vektor, tapi karena perumumannya itu kan kayak melompat gitu ya. Jadi ruang vektor itu kan hanya berkutat dengan field ya, dengan lapangan. Sementara modul itu kan ini ringnya kan luas sekali. Anda ketika belajar teori ring itu kan mengenal banyak sekali jenis ring ya. Ada ring komutatif, elemen satuan, ada ring yang dia integral, ada yang macam-macam gitu ya. Nah, lompatan itu ya dari ruang vektor ke modul atas R itu menurut saya ini lompat yang sangat panjang gitu. Sangat istilahnya sangat luas sehingga tidak mengherankan banyak sekali kejadian-kejadian di sini yang tidak seperti di ruang vektor. Kalau memperumumnya itu sedikit demi sedikit itu mungkin kelihatan ya, tapi ini langsung ke ring umum gitu ya. Jadi banyak sifat-sifat yang akhirnya tidak selalu bisa diakomodasi di dalam modul. Nah, makanya kemudian orang beramai-ramai melihat kapan atau ring mana yang kemudian bisa sifatnya kembali seperti ruang vektor gitu ya. Nah, itu inti permasalahannya sebenarnya di situ. Ya. Dan hati-hati kalau Anda bicara tentang tentang modul, dia punya dua muka gitu ya. Kaitannya dengan ring maksud saya. Modul sebagai perumuman dari ruang vektor bisa ya, tapi modul juga bisa merupakan perumuman dari ring itu sendiri, ya kan? R sebagai ring biasa ya, ring biasa itu dapat dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri kan. Ini juga satu lompatan dari sini. Jadi dia punya dua muka. Ya, mengakomodasi sifat-sifat dari ruang vektor atau
mengeneralisasi sifat-sifat yang dimiliki oleh ring. Karena modul juga dapat dipandang sebagai perluasan dari ring. Ring di awal itu abelian grupnya adalah dirinya sendiri, tapi ketika di modul ini abelian grupnya sembarang. Ya kan? Itu bedanya kan? Jadi kalau dari R ke M ini yang berubah adalah abelian grupnya, tapi kalau dari ruang vektor ke modul yang berubah adalah lapangan tumpuannya. Nah, itu menjadi sesuatu yang menarik karena perkembangan di penelitian di modul ini kemudian sangat terinspirasi dengan perilaku ring-ring yang sudah ada sebelumnya. Jadi ring sudah ada duluan ini kan, lahirnya duluan ring daripada modul sih. Tentu saja dia sudah lebih kokoh ya, teorinya sudah lebih banyak, lebih kaya dan seterusnya. Dan dia juga punya keunggulan, dia punya perkalian, operasi perkalian di dalamnya yang itu tidak dimiliki oleh M. Ya, tetapi M ini sebagai pendatang baru, dia pengen meniru apa yang ada di ring. Tuh. Sehingga perkembangan penelitiannya sangat banyak yang terpengaruh atau terinspirasi dari kondisi di ring. Oke, jadi ini faktanya seperti itu dan ini dunia sangat menarik menurut saya ya karena dia terinspirasi dari dua sisi ya, dari ruang vektor maupun dari ring itu sendiri. Ya itu aja komentar saya. Kalau sudah cukup mungkin bisa kita akhiri atau gimana Mas Uhar? Ya, itu ada pertanyaan Bu dari Fakri. Oh, ada lagi. Silakan. Nah, di kolom chat. Ya, saya stop dulu ininya. Di mana pertanyaannya di chat? Iya. Ini ada apa teoremanya? Teorema 5.1 ada 4. Yang mana itu? Oh, oke. Di buku Atkins-Weintraub modul proyektif. Kenapa kok hanya menggunakan satu saja? Oke, saya buka dulu bukunya ya. Jadi udah saya siapkan kok di ini. Ini loh saya nggak bisa membuka ikannya loh. Nah, terbuka dia. Halaman berapa tadi? Mas Ulha, tolong dibacakan yang definisi proyektif. Halamannya, atau mungkin Mas Fahri mau ini open mic aja supaya lebih enak. Di halaman 136, Bu. 136 ya, berarti agak ke atas ya. Berarti kok kebanyakan berarti. Ini ya proyektif modul ya. Baik, saya jawab dulu. Jadi kalau kita perhatikan definisinya itu kan bukan ini toh, definisinya yang ini toh. Yang 5.2, Bu. 5.2 kan ya? Ya, ini kayak saya besarkan ya tulisannya. Baik, jadi kalau kita merujuk pada buku Atkins, itu dia mengatakan modul proyektif itu adalah satisfying any of the equivalent conditions of theorem 5.1 ya. Jadi suatu modul yang memenuhi salah satu dari kondisi pada teorema 5.1. Oke, kita lihat 5.1-nya ya. 5.1-nya itu mengatakan ini ya. Teoremanya mengatakan bahwa 4 pernyataan ini ekivalen. Nah, definisi modul proyektif adalah modul yang memenuhi salah satu di antara 4 ini. Mengapa tadi saya hanya mengambil yang nomor 2? Nah, berarti begini. Kalau Anda membaca di buku lain, buku-buku secara umum itu definisi proyektifnya bisa macam-macam. Tidak hanya mengambil yang nomor 2 saja, gitu ya. Bisa saja ada yang misalnya di Biesbauer itu dia mengambil kayaknya sih ini ya nomor 1. Misalnya ini split gitu misalnya ya. Jadi tapi itu nggak masalah karena 4-4 ini kan ekivalen. Anda mau mengambil yang mana itu sebenarnya terserah saja. Cuma saya mempertimbangkan bahwa
di sini Anda sudah mengenal pengertian free module, sudah mengenal pengertian direct sum, external direct sum, gitu ya. Jadi lebih mudah menangkap yang kalimat nomor 2 daripada kalau misalnya saya menggunakan definisi yang keempat ini. Saya mengambil definisi proyektifnya yang nomor 4 ini kan susah dibayangkan malahan ya. Tapi kalau yang nomor 2 ini relatif lebih mudah. Walaupun mereka berempat ini adalah kondisi yang ekivalen. Jadi kalau kita tadi mengambil definisi proyektif itu adalah dia merupakan direct summon dari suatu free module, itu sebenarnya sama saja dengan kalimat yang pertama ini misalnya. Setiap short exact sequence yang saya ambil, di mana P-nya ada posisi di ujung sini, pasti split. Itu juga bisa. Ya, tapi kan Anda harus belajar, nggak bikin barisan, splitnya kan terlalu lama gitu ya. Tapi kalau yang nomor 2 ini relatif lebih mudah terbayang. Juga mengambil contohnya lebih mudah. Itu aja. Jadi Anda boleh mengambil yang manapun, terserah ya, karena semuanya ekivalen. Itu ya, moga-moga jelas. Atau ada tanggapan lagi? Cukup ya. Jadi proyektif itu intinya adalah dia merupakan direct summon dari suatu free module. Atau dia dapat ditemukan suatu modul lain sehingga direct sum-nya merupakan free module. Ya. Pengertian yang sama. Baik, masih ada lagi pertanyaan lain? Sepertinya sudah, Bu. Atau mungkin mau diberi gambaran sekalian, Bu, untuk hot topiknya saat ini yang terkait dengan free module mungkin, yang baru banyak dikerjakan mungkin, supaya barangkali ada beberapa peserta yang tertarik dengan topik ini, yang baru in-nya terkait tentang ini. Kalau yang terkait free module itu tidak ya, artinya yang saya tahu itu yang justru malah gini, pertanyaan yang menarik itu yang terkait dengan ini tadi ya. Saya menerangkan itunya nggak apa-apa Mas Uha, sedikit yang untuk proyeknya misalnya saya terangkan di sini. Iya Bu, karena kan ini penjelasan lisan itu kan biasanya lebih mudah ditangkap daripada baca tulisan. Saya sedang mempersiapkan proyek itu, tapi kok ini penjelasannya butuh panjang ini kayaknya. Ya udah, kalau ada kesempatan menerangkan di sini ya secara lisan mungkin ya. Jadi begini Bapak Ibu, adik-adik peserta sekalian ya, untuk yang kaitannya dengan topik ini, topik hari ke-11 ini kan tentang modul bebas atas DIU ya. Nah, yang menarik sebenarnya pertanyaan ini. Saya kembali ke awal dulu ya. Ini ya. Di awal sekali mestinya atau mungkin ada beberapa dari Anda yang mulai terusik gitu atau bertanya-tanya, kenapa kok ini dibatasi pada ring komutatif dengan elemen satuan gitu kan? Padahal pengertian ideal utama itu kan ini ideal yang dibangun oleh satu buah elemen. Dan Anda sudah belajar di ring maupun di modul maupun di grup gitu ya. Kalau ada sebuah singleton yang membangun subgroup lah atau submodul atau ideal lah, itu kan ada definisinya itu. Ya. Coba aja nanti ingat-ingat kembali pelajaran atau materi yang lalu ya. Ini kan ada artinya. Nah, kalau ringnya komutatif memang komutatif dan punya elemen satuan, itu memang nanti ini idealnya itu berbentuk kayak gini. Memang ya. Tapi sekarang kalau kita tambah kita lupakan sifat komutatifnya, kita lupakan sifat punya elemen satuannya, ini terus jadi seperti apa? Si ini. Ideal yang dibangun oleh satu elemen. Kalau ringnya nggak punya elemen satuan dan ringnya tidak komutatif, ini seperti apa? Isinya seperti apa? Ya, ini sangat bisa didefinisikan, sudah ada teorinya gitu. Ya, jadi ideal utama, maksudnya ideal utama ketika ringnya nggak komutatif dan tidak punya elemen satuan,
itu bisa didefinisikan, cuma bentuk elemennya yang perlu kita rubah ya, nggak seperti ini tapi seperti apa ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, definisi ini daerah ideal utama. Mengapa kok ini harus dibatasi pada daerah integral? Mengapa kok tidak kita loskan saja pada sembarang ring gitu? Jadi saya punya ring R, oke lah, mungkin pakai elemen satuan dulu nggak masalah ya. Tapi yang jelas dia nggak komutatif dan zero divisor-nya mungkin masih ya, cuma dia nggak komutatif. Pengertian zero divisor itu kan bisa saja kalau ringnya nggak komutatif dong. Nanti ada pembagi nol kiri, pembagi nol kanan gitu akibatnya. Ya, kalau dia komutatif otomatis kan pembagi nol kiri kanannya jadi sama. Tapi kalau ringnya nggak komutatif, pembagi nolnya bisa kiri atau kanan saja, atau dua-duanya bisa ya. Jadi ringnya sembarang, mungkin dia juga tidak memuat pembagi nol kiri atau kanan saja gitu. Terus kita bisa mendefinisikan ideal utama. Jadi suatu ring non komutatif yang setiap ideal kirinya adalah ideal utama disebut sebagai, ya nggak tahu namanya apa, ring nggak tahu namanya, saya nggak tahu apakah sudah ada atau belum. Jadi maksudnya kalau yang ini adalah ringnya sudah dibatasi, kemudian idealnya itu ideal utama, namanya DIU ya. Tapi kalau ringnya sekarang non komutatif dan setiap ideal kirinya adalah ideal kiri utama gitu misalnya, saya belum tahu namanya gitu, kan bisa saja didefinisikan seperti itu. Kemudian ketika kita bicara lebih lanjut, bagaimana dengan modul yang bertumpu pada ring yang kayak tadi? Modulnya modul bebas lah misalnya, modul bebas bertemu pada ring yang tadi, itu apakah sifat-sifat ini masih ini? Sifat yang mana misalnya ya? Sifat yang tadi kita bicarakan, ini katakanlah misalnya yang ini ya, ini masih berlaku nggak? Jadi kalau misalnya R-nya adalah ring non komutatif dengan setiap ideal kirinya adalah ideal kiri utama dan M-nya adalah modul bebas atas ring tadi, apakah masih memenuhi sifat ini? Gitu intinya. Jadi ini R-nya saya perlemah menjadi non komutatif. Ya, kemudian ya terkait dengan proyektif juga, apakah ini juga nanti bisa berlaku? Jadi kalau R-nya adalah ring non komutatif, setiap ideal kirinya adalah ideal kiri utama dan P adalah modul proyektif atas R, apakah dia masih merupakan modul bebas? Bisa nangkap nggak masalahnya? Ya, jadi ini yang saya otak-atik adalah R-nya. Ini saya otak-atik menjadi ring yang non komutatif. Itu, ya itu salah satu pemikiran saya ketika mempersiapkan untuk proyek itu, kayaknya kita bisa bermain-main di non komutatifnya. Karena selama ini kan komutatif semua nih, contoh-contoh apa semua komutatif semua kan. Tapi bagaimana kalau kita mendefinisikan yang non komutatif? Contohnya ada enggak? Terus sifat-sifat yang ada di sini masih berlaku apa tidak? Itu aja gambarannya untuk proyek. Ya tentu saja tidak usah semuanya dilihat ya, mungkin 1 atau 2 sifat saja gitu. 1 sifat sudah cukup sih sebenarnya. Tapi yang penting adalah bagaimana Anda mendefinisikan seperti DIU tapi ringnya non komutatif gitu. Ya, jadi kayak itu idenya ya. Nanti akan saya tuliskan dalam bentuk formal. Kapan itu akan di-sharing Mas Uha? Masih hari terakhir ya? Iya, masih hari Rabu, Bu. Ya, tapi ini misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyakan kan ya? Misalnya, saya takutnya kalau belum tertangkap dengan jelas oleh peserta gitu kan, nanti bisa ada kita jelaskan aja gitu. Oke. Baik, saya kira mungkin cukup ya kalau sudah tidak ada lagi. Ada
jeda sebelum tutorial ya. Iya. Saya kembalikan ke Mas Ilham, Bu. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Oke, matur nuwun semuanya, matur nuwun Bu Indah sudah sharing pada pagi hari ini, sudah berbagi banyak hal ya. Tadi ada beberapa ini ya, bukti yang indah ya juga. Oke, jadi kita ketemu lagi nanti pukul. Menurut saya loh indahnya ya. Indah atau enggak? Oke, kita ini ya, seperti biasa tutorial nanti pukul 10. Silakan yang mau leave dulu juga boleh, terus kembali lagi, atau yang tetap stay juga dipersilakan dengan Bu Nana ya nanti ya berarti ya. Oke, matur nuwun semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Indah. Kalau kontraktor tidak dapat melakukan itu, maka koordinator